Indonesia. Baik Marco, pertanyaan pertama, di mana biasanya tindakan anti keberagaman atau intoleran terjadi? Menurut saya tindakan anti keberagaman atau intoleran terjadi itu biasanya terjadi di lingkungan sosial seperti lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan juga biasanya di lingkungan sosial lainnya seperti di tempat-tempat kuliah. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengapa penting untuk melawan tindakan anti keberagaman atau intoleran? Sangat penting karena tindakan-tindakan seperti itu dapat memicu permasalahan atau konflik sosial yang dapat memecah belah. Oleh karena itu dibutuhkan toleransi yang tinggi agar dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan tersebut demi tercapainya negara Indonesia yang maju, makmur, dan toleransi. Oke baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa mengatasi atau mencegah tindakan anti keberagaman atau intoleran? Cara mengatasinya adalah dengan menanamkan jiwa toleransi dalam diri sendiri lalu menyebarkannya ke orang lain. Baik, terima kasih Marco untuk kesediaan waktu dan tempat. Halo semuanya, sekarang kami akan mewawancarai kakak Queen dari kelas IPA 3, 12 IPA 3. Pertama, kakak di mana biasanya tindakan anti keberagaman atau intoleran terjadi? Ya, biasanya kita bisa menemukan aksi-aksi intoleran seperti itu di sekolah atau di lingkungan rumah sekitar rumah kita, di kompleks. Banyak hal seperti itu yang terjadi. Contohnya mungkin sekarang saat ini tidak terlalu nampak, namun saat saya SD dulu saya pernah mendapatkan aksi intoleran dari teman saya yang mencap agama saya. Nah, singkatnya seperti itu. Namun sekarang kita ini sudah ke pendidikan lebih tinggi, jadi sumber daya manusia kita mungkin sekarang sudah lebih baik. Teman-teman di saya juga tidak membutuhkan aksi-aksi seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya, kakak mengapa penting untuk melawan tindakan anti keberagaman atau intoleran? Ya, pertama karena kita ini hidup di Indonesia penuh dengan keanekaragaman, tentu banyak hal yang bisa menjadi pemicu konflik, terutama faktor agama. Jadi pertama, janganlah kita menggunakan agama itu sebagai masalah, sebagai hal. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi atau mencegah tindakan anti keberagaman atau intoleran? Pertama, perlunya membangun kesadaran dari diri kita sendiri. Lalu pentingnya memahami agama kita dan memahami agama orang lain juga. Sebab masing-masing agama itu pada dasarnya mengajarkan tentang kebaikan. Jadi tidak perlu kita saling mengadu domba dan terlalu fanatisme ke agama kita. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA Kasra di Karang. Di sini saya sudah bersama Pak Aris. Pertanyaan yang pertama, di mana biasanya tindakan anti keberagaman atau intoleran terjadi? Soal intoleran sering terjadi ya. Kalau bicara di misalnya terjadinya di wilayah kita, misalnya India sendiri sangat jarang ya, untuk kalau yang saya lihat. Tapi ada satu kasus pada saat ketika sambil contoh, misalnya ada satu tempat yang maksudnya dia mengadakan bukan mengadakan, kayak lagi berduka. Jadi kalau dia lagi kedukaan, sayangnya waktu itu mungkin bertepatan dengan di sebelah rumah atau tidak jauh dari tempatnya itu tuh ada yang buat pesta. Nah, disitu kita sudah lihat ada intoleran. Di sana buka musik, di sebelah sini lagi dengan situasi kusuk sehani. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang kita masing-masing dengan kepentingan, tapi orang dari segi mata, kasat mata orang bisa nilai bahwa ini sudah tidak ada toleransi nih, sudah intoleran. Karena kita tidak bisa saling menghargai kepentingan yang satu dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Yang kedua, mengapa penting untuk melawan tindakan anti keberagaman atau intoleran? Penting dan tidak itu pastinya harusnya penting. Kenapa? Karena orang kita sesama saja manusia ini kan dasarnya sosial. Mau lihat sesama dengan kita tidak lihat suku atau agama ataupun, kita harus hargai, harus hormati, mau tua mau muda. Jadi kalau mau dibilang penting sekali toleransi dan jangan lakukan intoleransi, karena
dampaknya buruk, bisa jadi kita tidak baku baik, akhirnya kisruh atau konflik di antara kita. Jadi penting, bertoleransi itu penting. Terus yang terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi atau mencegah tindakan anti keberagaman atau intoleran tersebut? Bentuk pencegahan ini tergantung konteksnya. Satu, kalau konteksnya seperti yang saya angkat di pertanyaan pertama tadi soal dua kegiatan yang berbeda, mungkin salah satu pihak atau yang paling penengah adalah bagian RT atau orang bagian yang mengurusi lingkungan ya, kayak RT atau yang berwajib. Mungkin bisa beri pandangan atau pemahaman, oh baiknya suaranya yang pesta mungkin dikecilkan seperti ini, yang karena di sana ada seperti ini. Tapi yang lebih penting adalah usia dini. Anak mungkin dari segi keluarga, orang tua tuh baiknya sudah mengajarkan bahwa kalian berteman, melihat orang yang lebih tua ataupun siapapun itu penting, ataupun lihat agama yang berbeda, lihat orang yang berbeda dari fisik atau apapun itu tuh jangan pernah adanya sisi negatif dalam nilai, tapi lihat itu sebagai oh dia ini sama, hanya mungkin berbeda dengan saya wajibnya toleransi atau menghargai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, sukses buat kalian. Jadi kami di sini sudah bersama dengan Kak Desmond ingin mewawancarai soal anti toleransi yang ada di sekitar kita. Jadi kalau Kak Desmond lihat selama ini gimana tindakan anti toleransi itu biasa terjadi? Ya, terima kasih ya. Jadi saya mendapat dikunjungi oleh salah satu siswa untuk tugas profil pelajar Pancasila kelas 11 ya. Jadi terima kasih ya. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi, biasanya terdapat di mana tindakan intoleransi ya. Untuk intoleransi di sini biasanya banyak terdapat di masyarakat ya, masyarakat, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan kita sekitar ya. Intoleransi ini disebabkan oleh pemahaman adanya rasa ego dari dalam diri, tidak adanya saling menghargai akan perbedaan ras, golongan, bahkan agama. Biasanya terdapat di lingkungan masyarakat, bahkan di dalam keluarga itu sendiri. Misalnya di dalam keluarga itu ada perbedaan agama, kemudian ada kawin di dalam keluarga, dengan sehingga adanya agama yang berbeda ya. Contoh realnya misalnya satu kakaknya agama Katolik, kemudian adiknya ambil istri dari Jawa yang agamanya Muslim, artinya adanya sikap intoleransi. Terima kasih. Jadi kalau sebenarnya kalau tindakan intoleransi kan biasanya menimbulkan sebuah konflik ya, jadi ada pentingnya juga toleransi. Kira-kira toleransi itu pentingnya apa? Ya, untuk toleransi itu sangat penting ya. Pentingnya poin yang pertama itu persaudaraan ya. Kemudian menjalin keakraban ya. Persatuan dan kesatuan. Nah, jadi di dalam bangsa Indonesia ya ada Pancasila ya, di mana ada bumi yaitu Persatuan Indonesia ya. Di dalam elemen di poin Pancasila di sini sudah dicantumkan adanya intoleransi, terutama kita di kabupaten ini di sini ya, ada suku ras dan agama yang berbeda-beda menjadi pelopor utama untuk membangun intoleransi di sini. Jadi sangat penting kita tidak tentu ya, balik lagi pertanyaan tadi, jika tidak penting berarti akan menimbulkan perpecahan ya. Seperti itu ya. Terima kasih Kak Desmond. Terus kalau misalnya tindakan intoleransi itu terjadi, bagaimana tindakan kita sebagai yang akan meminimalisir toleransi tersebut? Iya. Nah, jika intoleransi sudah terjadi ya, mungkin tindakan kita harus melibatkan tokoh-tokoh agama, kemudian dibangun komunikasi, kolaborasi bersama, mediasi, kita kumpul
kemudian kita mengidentifikasi serta mengkaji akar masalah sehingga menyebabkan intoleransi itu terjadi. Ya, kita cari dulu mengapa ini bisa terjadi, kemudian dari masalah tersebut kita cari cara untuk mengatasinya sehingga bisa meminimalisir terjadinya intoleransi tersebut, dan hal tersebut mungkin supaya jangan terjadi. Ya, jika terjadi maka akan menimbulkan konflik dan masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Desmond untuk kesediaan jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih dan selamat. Baik, selamat malam Mama. Terima kasih atas waktunya. Jadi sekarang sebelum saya memulai mewawancarai Mama bisa terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baik Bu Antri, terima kasih. Selamat malam. Nama saya Ana Vincenziawil. Oke, terima kasih Mama. Jadi sekarang kita langsung ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, di mana biasanya tindakan anti keberagaman atau intoleransi itu terjadi? Biasanya sering terjadi di sekolah, di kantor, dan di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa penting untuk melawan tindakan anti keberagaman atau intoleransi? Ya, karena kalau kita membiarkan sikap intoleran itu tumbuh dan berkembang, maka otomatis akan terjadi kekerasan, akan terjadi pembulian di sekolah, akan terjadi perkelahian massal, dan ancaman kekerasan dalam perekonomian. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana kita bisa mengatasi atau mencegah tindakan anti keberagaman atau intoleran tersebut? Sikap kita untuk mengatasi intoleran yaitu dengan cara kita menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Baik Mama, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selamat malam Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebelum saya memulai wawancara, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Mikael Padi. Oke, baik. Jadi sekarang kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, di mana biasanya tindakan anti keberagaman atau intoleran itu terjadi? Terjadi di sekitar lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, itu mengapa penting untuk melawan tindakan anti keberagaman atau intoleran? Jadi tujuannya agar kita bisa hidup saling menghormati satu sama lain dan rasa kesetiakawanan di antara kita yang contohnya beragama, ya, beragama yang tidak sama, sehingga keamanan kehidupan kita keseharian bisa berjalan baik dengan tetangga-tetangga kita, saudara yang berkeyakinan lain. Baik, jadi pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi atau mencegah tindakan anti keberagaman atau intoleran? Pertama, kita harus tidak boleh mencampuri urusan tentang keimanan seseorang, bahwa masing-masing punya tujuan yang sama, bahwa kita harus hidup berdampingan dengan saling
menghormati sesama saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain. Nah, bahwa tujuan itu yang satu, itu menuju kepada kepercayaan kita kepada Tuhan yang sama, hanya caranya, tata caranya berbeda. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih.